A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji beserta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Penolong yang menolong seluruh makhluknya agar bisa lolos dari ujian yang diberikan kepadanya. Salah satunya adalah bangsa Indonesia. Dahulu bangsa yang kita cintai ini pernah diperebutkan oleh negara asing yang ingin mengambil alih Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya. Tak heran para pendahulu kita rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita menghormati, menghargai, dan mengenang jasa para pahlawan yang merebut kemerdekaan. Tanpa jasa para pahlawan, Indonesia sampai saat ini tak akan merdeka. Saudara-saudaraku yang setia, dahulu ada seorang pemuda yang lahir di tanah Jawa 1871, tepatnya di pesantren Gedang, Tambakrejo, Kabupaten Jombang. Lahir di sebuah pesantren yang sederhana, namun menjadi pemuda yang luar biasa. Pemuda tersebut pernah berkata, dakwah dengan cara memusuhi ibarat membangun sebuah kota, namun merobohkan istananya. Pemuda tersebut adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari merupakan putra ketiga dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Dari sang ibu diketahui bahwa beliau merupakan keturunan langsung dari pemimpin kerajaan Majapahit, yakni Raja Brawijaya ke-6, yang merupakan ayah dari Jaka Tingkir yang tercatat sebagai raja pertama kerajaan Pajang dengan gelar Sultan Pajang atau Pangeran Adiwijaya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, jejak potensi Kiai Hasyim Asy'ari terlihat sejak usia dini karena telah muncul sosok kepemimpinan dalam dirinya. Pada usia 13 tahun, beliau telah membantu ayahnya untuk mengajar para santri yang bahkan usianya lebih dari dirinya. Tak hanya itu, pada usia 15 tahun, beliau telah berkelana ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu agama. Antara lain pesantren Wonokoyo Probolinggo, pesantren Langitan Tuban, pesantren Trenggilis Semarang, pesantren Kademangan Bangkalan, dan pesantren Siwalan Sidoarjo. Beliau berpindah dari pondok pesantren yang satu ke pondok pesantren yang lain bukan karena bosan, tetapi luasnya pemahaman agama beliau yang dimilikinya. Saudara-saudaraku yang setia, setelah 6 tahun belajar di Indonesia, maka beliau pun pergi jauh meninggalkan kampung halamannya ke Mekah Al-Mukarramah. Di Mekah, beliau memiliki guru yang merupakan ulama besar berdarah Indonesia, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten dan Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi dari Minangkabau, Sumatera Barat. Setelah ilmu Kiai Hasyim Asy'ari dinilai telah mumpuni, maka beliau pun dipercayakan untuk mengajar di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, beliau memiliki murid dari berbagai negara, antara lain Syekh Sa'adullah Al-Maimani dari India, Syekh Umar Hamdan ahli hadis di Mekah, dan Al-Syihab Ahmad Ibn Abdullah dari Syria. Setelah 7 tahun berada di kota Mekah, maka beliau pun kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkan ilmu agamanya bersama istri tercintanya, yakni Nyai Khadijah. Pada tahun yang sama, yaitu 1899, tepatnya ketika beliau berusia 28 tahun, beliau pun membangun pondok pesantren sendiri yang diberi nama Pesantren Tebu Ireng yang berada di Jombang. Saudara-saudaraku yang setia, pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah,
beliau membangun organisasi yang diberi nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau NU. Jam'iyah Nahdlatul Ulama berdiri bukan hanya untuk membuat barisan melawan penjajahan pada masa itu, tetapi untuk merespon situasi dunia Islam kala itu yang sedang dilanda paham pembaruan dan paham bermahzab. Saudara-saudaraku, di masa penjajahan, kebijakan yang dikeluarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari sempat membuat Belanda dan Jepang kewalahan menghadapinya. Salah satunya adalah fatwa jihad melawan penjajah dan fatwa haram pergi haji menggunakan kapal Belanda. Fatwa tersebut menimbulkan kerugian besar bagi pihak Belanda karena banyak jamaah haji dari Indonesia membatalkan keberangkatannya karena fatwa tersebut dikeluarkan. Kemudian pada tahun 1942 beliau ditahan oleh tentara Jepang karena menolak untuk melakukan seikirei. Apa itu seikirei? Seikirei adalah bentuk penghormatan menundukkan badan ke arah Tokyo setiap hari pada jam 7 pagi. Apakah beliau mau melakukan itu? Tidak. Beliau tidak akan melakukan itu karena beliau tahu tidak ada yang pantas ditunduk patuhkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibat tindakan itu, beliau pun dipenjara oleh tentara Jepang selama 4 bulan. Saudara-saudaraku yang setia, pada tahun 1945 Kiai Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa umat muslimin harus melakukan pembelaan terhadap tanah air dari ancaman asing. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 1945 Kiai Hasyim Asy'ari melakukan rapat dengan konsul-konsul NU se-Jawa dan se-Madura, dan kesepakatan mereka melahirkan sebuah resolusi yang diberi nama Resolusi Jihad. Resolusi jihad ini dicetuskan untuk merespon NICA atau Netherlands in the Civil Administration yang coba menjajah kembali Indonesia. Dan beliau pun mengeluarkan fatwa bahwa hukum membela negara dan berperang melawan penjajah adalah fardu ain bagi seluruh umat muslimin. Menegaskan bahwa setiap kaum muslimin yang berada dalam radius 94 km dari pusat pertempuran wajib ikut berperang melawan Belanda. Dampak terbesar dari pertempuran tersebut adalah 10 November di Surabaya. Tepatnya 2 pekan setelah resolusi jihad ini dicetuskan, Belanda pun memundurkan semua pasukannya. Saudara-saudaraku, nama Kiai Hasyim Asy'ari tidak terlepas dari perannya dalam melawan penjajahan dan dengan bersama para ulama dan santri-santri hingga menggerakkan seluruh jiwa masyarakat untuk bangkit dan memperjuangkan kemerdekaan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu mengenang dan meneruskan perjuangan para pahlawan demi cita-cita bangsa. Ingat, pelajaran terbesar berasal dari pengalaman yang besar juga. Sedangkan kemerdekaan yang abadi berasal dari perjuangan dan penghargaan yang tak pernah mati. Sekian pidato saya tentang Kiai Hasyim Asy'ari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.